Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Guru, saya kali ini akan membuat eh, sedikit presentasi tentang penggunaan aplikasi e-learning di bagian menu loker guru, yaitu ada di sudut kiri bagian atas, yaitu loker guru. Ini diklik, yaitu yang saya akan jelaskan pada bagian profil, daftar berkas guru, dan daftar aset. Jadi ini kebetulan saya meminjam akunnya Pak Ahmad Badawi. Oke, contoh misalkan saya mau mengatur profil saya. Misalkan di sini profilnya Pak Badawi ini kalau dilihat di sudut kanan atas ini fotonya belum menggunakan fotonya Pak Badawi. Jadi cara mengaturnya bagaimana? Jadi bisa menggunakan menu loker, kemudian profil saya, atau juga bisa menggunakan menu yang ada di masing-masing nama kita, yaitu di ini Ahmad Badawi, saya klik. Kemudian di sini ada edit profil. Jadi semuanya sama, baik melalui profil saya ataupun edit profil, eh, tujuannya sama. Jadi kalau klik edit profil juga larinya ke sini. Untuk masuk di menu profil saya juga larinya sama di sini. Oke, saya langsung jelaskan. Setelah masuk di profil saya, nah di sini fotonya masih menggunakan foto avatar atau foto yang mewakili foto profil. Kemudian di sebelah kanan ini adalah nama, kemudian NIP, kemudian ini adalah akun belajar ID, kemudian username-nya demo wali, kemudian password-nya demo 12345. Nah, gimana cara merubah fotonya? Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan menu upload foto ini. Silakan diklik pilih foto. Nah, di bawahnya ini ada pilih foto. Silakan diklik. Kemudian kita cari foto guru, misalkan saya simpan di sini. Oke, ini ketemu fotonya Pak Badawi. Saya klik saja, kemudian saya open. Ya, setelah itu baru saya klik tombol upload foto. Oke, ya di sudut kanan atas sudah ada tampilan bahwa foto berhasil di upload, tetapi fotonya masih belum terbarui. Nah, bagaimana caranya supaya terbarui? Yang pertama, kalau kita menggunakan laptop, cukup menekan tombol kontrol atau tombol CTRL yang ada di sudut kiri atau kanan keyboard, CTRL, dan tombol F5. Jadi cukup menekan tombol kontrol F5. Oke, ya, ini hasilnya setelah saya menekan tombol kontrol F5. Maka fotonya akan terbarui sesuai dengan foto yang tadi dikirim. Kemudian kalau misalkan mengganti NIP, kalau misalkan ada yang salah NIP-nya, maka bisa diganti dengan cara diketik kemudian diperbarui, klik tombol perbarui. Begitu juga tentang username. Misalkan mau mengganti username supaya lebih mudah diingat, kemudian passwordnya juga lebih aman, silakan diganti passwordnya misalkan supaya agak aman sedikit saya kasih karakter tagar misalkan. Oke, kemudian setelah diperbarui, kemudian klik tombol perbarui data. Oke, nah sekarang passwordnya sudah menggunakan demo 1234 pagar. Itu untuk menu profil saya. Oke, berikutnya daftar berkas. Daftar berkas kita akan diklik. Nah, berkas ini adalah berkas yang berhubungan dengan data pribadi kita masing-masing. Bisa berupa data SKCP, SKPN, KGB, dan seterusnya. Cara menambahkannya bagaimana? Caranya klik saja tombol tambah. Oke, kemudian pilih filenya yang mau diunggah yang mana. Misalkan saya mendapatkan foto SK, misalkan SK
Oke, misalkan SK ini. Kemudian ini mau saya upload sebagai dokumen pribadi saya, maka saya klik open. Kemudian karena ini bukan SK atau apa, anggap aja file-file lainnya, misalkan kita gunakan lain-lain. Kemudian misalkan SK berkas saja, berkas latihan, eh, berkas latihan gitu aja sudah. Oke, kemudian kita simpan. Ya, fotonya sudah ada, nama filenya lain-lain, kodenya 254, kemudian latihan berkas tadi, kemudian dikirim hari ini. Nah, kalau misalkan mau dilihat seperti apa di previewnya, oke, hasilnya seperti ini. Oh, ini masih file yang sebelumnya pernah saya kirim, saya Ctrl F5 saja. Karena sebelumnya saya pernah mengunggah file itu. Jadi kalau misalkan kita mengunggah dokumen, kemudian dokumennya tidak berubah, Bapak Ibu tinggal menekan tombol Ctrl F5 saja. Oke, sudah sesuai dengan yang kita kirim tadi. Oke. Kemudian kalau mau mengedit, misalkan diganti gambarnya atau diganti namanya, misalkan diklik edit saja, kemudian silahkan diganti, kemudian lakukan penyimpanan. Oke, seperti itu. Kembali. Nah, lanjut dihapus. Kalau memang dokumen ini salah salah kirim atau dokumen ini sudah tidak berlaku lagi untuk kita, maka boleh dihapus. Oke, itu untuk mengelola berkas guru. Nah, saya lanjutkan dengan tombol atau menu daftar aset. Klik daftar aset. Ya, kenapa tadi saya meminjam eh, akunnya Pak Ahmad Bodowi? Karena Pak Ahmad Bodowi adalah wali kelas, jadi saya sengaja menyimpan supaya meminjam supaya daftar asetnya ini tampil menunya. Kenapa seperti itu? Ya, karena eh, untuk pengelolaan aset ini hanya diberikan aksesnya kepada guru yang memang ditunjuk sebagai pengelola aset. Misalkan guru wali kelas atau guru wakasek, kurikulum atau guru eh, wakil kepala sekolah lah istilahnya. Sarpras, kemudian dan TU, Perpus, dan seterusnya. Istilahnya guru-guru yang diserai tanggung jawab untuk mengelola suatu bidang pekerjaan, baik itu berupa ruangan ataupun kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan aset sekolah. Oke, di sini ada eh, tambah aset, jadi wali kelas harus menginputkan aset apa saja yang ada di dalam kelasnya dengan cara tambah aset. Tambah aset, nah silakan diketik misalkan di kelasnya itu ada apa, ada alat tulis, kemudian kalau misalkan pilihan kelasnya di dalam kelasnya itu tidak ada di sini misalkan papan tulis di sini tidak ada eh, kategorinya. Kategorinya tetap ATK, tetapi mereknya tidak ada karena merek merek lokal atau buatan sendiri misalkan. Maka bisa ditambahkan di sini kategori ATK. Kategori ATK sudah ada ini, jadi nggak perlu ditambahkan. Nah, kategorinya berarti tinggal mereknya saja, merek lokal saja. Kategori ATK, merek lokal, merek lokal. Kalau misalkan terkhusus ada kita tahu nama mebelnya, misalkan mebelnya siapa, misalkan mebel Jaya, misalkan, oke, nah boleh seperti itu kemudian disimpan. Oke, kemudian kita kembali lagi ke daftar barang tadi. Kita tambahkan sekarang misalkan papan tulis. Oke, kemudian kita cari ATK mebel dari mereknya dari Mebel Jaya karena lokal. Kemudian kodenya misalkan kode Pak Badawi ini kelas
dia mengampu di kelas 10 IPA 1. Jadi misalkan di sini 10 IPA 1, eh, kode barangnya adalah 001 misalkan. Nama barangnya apa? Papan tulis. Ah, bagaimana tulisannya whiteboard ya? Whiteboard ya, mudah-mudahan betul. Saya nggak terlalu paham bahasa Inggris. Saya minta tolong dikoreksi. Oh, whiteboard ya. Gini ya. Oke, mudah-mudahan betul. Kemudian bahannya di sini kebetulan hanya ada besi. Jadi kalau misalkan kita mau tambahkan bahannya, kita klik aja bahan di sini. Kita klik bahan. Kira-kira bahannya ada tak di sini besi, kalau di situ triplek ya. Triplex atau kayu. Oke, simpan. Oke, sorry, saya harus refresh dulu. Tadi bahannya lokal, kemudian kode asetnya 10 IPA 1, kemudian kode barangnya 1, nama barangnya papan tulis, kemudian bahannya triplek dan kayu, kemudian kondisinya masih layak atau baik, ukurannya misalkan berapa ya, triplek itu 24, ya mudah-mudahan betul lah, kali 120 cm misalkan. Ruang penempatannya sudah jelas di ruangnya sendiri. Kemudian tahun pengadaannya kita lihat, oh di sini dana BOS 2020 misalkan. Maka tahun pengadaannya 2020. Jumlahnya satu. Ya, kemudian disimpan. Oke, berhasil disimpan. Nah, kita lihat detailnya masih ada, misalkan kita perlu bukti fisik dari aset yang kita tambahkan. Di sini ada foto. Jadi kita bisa tambahkan foto. Kemudian kita pilih foto, kita cari misalkan yang seperti foto papan itu mana ya? Seperti papan tulis, papan tulis, papan tulis, papan tulis. Ya anggap aja papan tulisnya itu mana ya? Oke, anggap aja inilah papan tulisnya. Kemudian kita open, kemudian kita simpan. Proses upload, ya sudah terkirim. Kita lihat detailnya. Nah, di dalam detailnya sekarang sudah ada gambarnya. Jadi asetnya, detail asetnya seperti ini, kemudian foto bukti fisiknya seperti ini. Oke, seperti itu cara mengelola asetnya. Jadi kalau misalkan mau diedit ya silakan, mau ditambahkan foto lagi silakan. Ya, demikian. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu guru dalam mengelola profil, kemudian daftar berkas dan aset di dalam kelasnya masing-masing. Terima kasih. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.